Ini sekarang kan di bulan Desember akhir tahun dan sebentar lagi tahun baru 2023. Masih dengan Pak Barasa kita ngobrol-ngobrol. Nggak pulang kampung? Enggak, di Batam aja lah. Di Batam aja. Kampung di Aceh ya? Iya, di Aceh, di Aceh. Subusalam. Waduh, jauh kali ya. Kalau naik ini dari apa? Naik pesawat kah? Naik kapal kah? Bisa naik pesawat, bisa naik kapal. Biasanya kalau pulang? Saya lebih sering naik pesawat lah, karena lebih cepat kan. Dari sini ke Medan 1 jam. Iya, dari Kuala Namu kemana lagi nih rutenya? Ke Simpang Pos, ke stasiun Himpak namanya. Oh, Himpak. Oh, sampai situ ya? Yang kayak abu-abu ungu Iya, biru tua gitu ya? Iya, biru tua. Oh, Ya, Himpak. ada garis-garis kuning apa? Iya. Jadi Jadi- daerah Padang Bulan sana ya? Jadi dari sana kita langsung itu ke Subusalam sekitar. Itu berapa lama tuh 7 perjalanan? jam. Ongkosnya berapa? 95.000. Itu udah eksekutif ya. Harga terbaru yang dengar segitu mas? Iya segitu. Nggak naik? Terakhir saya 95. Tapi kalau kelas ekonomi 75 ya. Kalau dari Kuala Namu ke Simpang apa? Simpang Pos ya? Pos naik apa? Gimana rutenya tuh? Biasanya? Apa ya? Rutenya dari bandara itu langsung ada nih. Ada Ya kayak bus, angkot, bus kecil kayaknya kayak Damri ya. Damri. Damri dia lewat di Simpang Pos. Oh dilewati ya? Bayar 20-an ya? Oh. Jadi langsung turun di Simpang Pos, bisa jalan kaki kan ke stasiun Himpak. Oh. Tapi awal-awal aku naik beca 20.000 bayar pada dekat. Ya biasa lah. Pengalaman kan. Ada di Medan ya. Alasannya kenapa nggak pulang? Untuk tahun ini. Iya, atau tahun sebelumnya pulang nggak? Tahun lalu? Sebelumnya Nggak. tidak pulang, tidak. Karena udah COVID juga ya? kayaknya udah sekitar 4 tahun saya tidak pulang untuk Natal ya. Tapi Iya. saya pernah pulang untuk kegiatan lain. Di bulan-bulan biasa pulang? Ya, bulan biasa, bulan di Februari bulan biasa kemarin. ya. Nggak pulang itu ya alasannya satu karena saya punya impian juga. Artinya kalau kita pulang kampung kan pasti pengeluaran Bakar uang lah. iya Iya, banyak pasti. Dan selain ongkos, oleh-oleh, nyampe di kampung juga kita pasti punya teman, bayar sini, traktir lah istilahnya. Pengeluaran di keluarga. Di keluarga juga kita punya keponakan. Bukan kita mau hitung-hitungan soal itu, tapi karena saya punya impian dan impian saya itu memang membutuhkan uang. Apa itu? Iya biasa, rencana buka usaha. Oh, bukan usaha. Jadi hemat-hemat lah dari sekarang. Kayak hemat dari sekarang. Hmm. Berarti kalau hitung-hitung, kalau pulang kampung hitung ya, Pak Barasa geraknya dari Punggu atau dari Botannya? Dari Kalau Punggur, ke airport? kita paling ke langsung bandara Dari sini? Nadine kan. Iya. Kalau dari sini naik apa ke sana? Naik Mungkin yang terkawal taksi lah. online. Oke. Tahu lah gratis lah kita buat ya. Nah, Free. gratis. Naik pesawat, PP udah berapaan itu? Kuala Namu berapa? 1 juta lebih? 1 jutaan kan, PP pasti 2 juta. 2 juta. Dari Kuala Namu ke Simpang Pos, Simpang Pos itu 2 bulan? 25, 30 lah. dalam 30, 2 juta 2 juta 60. Kita PP kan langsung. Iya. Dari Padang Bulan Simpang Pos Himpak ke kampung. 100.000 lah. Itu udah sampai ke rumah ya? Iya, 100.000. Ke 100. Simpang lah, Simpang nanti dijemput orang tua. Oke, 100.000 PP 200 lah. 200. Tadi udah 2 juta 260. Nggak mungkin nggak makan. Itu transportasinya. Ya, nggak makan di jalan pasti dong. Makan. Atau ngopi gitu. Biasanya di bandara itu kita pasti ngopi kan, nunggu kadang ada delay apa. Kalau di bandara kan kita pasti habis 100.000 juga. Iya benar. Terus Atau kita- di loket lagi entah makan kan. Terus kemudian kita di Loket. juga kita makan, nanti berhenti di daerah Sidikalang. Berhenti sekali. Ngopi. Makan juga. Makan apa? Teh. Makan. Habis 100 lagi. Kalau untuk makannya pasti kita harus 500 sampai itu. PP. Maksudnya. PP. Ya. Tadi 2 juta 200. dia 260, kita buat 500 atau 400 dia makan. 500 lah. 500. Berarti 2730 Ya. atau 26 Untuk 27. kita sendiri. Hah? Untuk kita sendiri. Kalau sendiri ya? Iyalah. Itu belum oleh-oleh loh. Ya belum oleh-oleh. Dari Batam kan. Oleh-oleh biasanya kita habis 500-an paling sedikit ya. Tergantung jumlah keluarga sih Biasanya paling rendah saya itu 500 lah. Habis oleh-oleh. Ya, 500 lah. Itu udah pakai apa? Lek bawa koper, kardus. Kardus itu di packing. Di packing, Nah, udah bawa gaming. Oh. Kan coklat-coklat itu kan harganya kan 50-an. Iya Kalau ada Eropa itu 100 juga. Iya. 500 Tergantung brand ya. Nanti dari Medan kita beli lagi kan di Ambon. Oh, di Gampon hampir 100 juga itu, 60 Beda juga karena kita lewatin juga. Kan di stasiun itu biasanya ada yang jual juga. Berarti tadi Oke. hitung-hitungnya
27 ya, hampir 28 gitu. Berarti kalau Itu tiket pesawat kalau 1 juta pas loh, tapi Iya, di jadi- tahun ini kayaknya di atas 1 juta loh, 1,6, 1,4. makanya kadang saya 1,5. mau pulang itu sebulan sebelum berangkat saya pesan. Biar Langsung lebih PP murah, kan ya. lebih murah. Iya, iya. Tapi itu resikonya kadang kan kalau kita nggak jadi. Oke. Bilanglah di transportasi kurang lebih di angka 3 jutaan habis lah ya. Habis lah. 3 juta loh. 3 juta guys. Gaji 1 bulan itu. Iya, jadi 1 bulan. Itu 3 juta hanya dunia transportasinya. Iya, transportasi. Belum Anda selama di kampung. Lagian kan kalau kita pulang kampung Natal itu kan pasti ada pesanan dari orang tua, pesan dari keponakan, beli baju lah. Apa nih pengalaman dari Batam nih? Ada yang nggak pesan bawa handphone lah gitu? Handphone, baju baru. Iya. Padahal baju sama aja sih di kampung. Cuman mungkin karena dari Batam itu lebih Branded ya, barang-branded. mungkin lebih kayak nilainya tuh dari Batam ini gitu. Barang Singapura nih gitu. Padahal mungkin sama aja. Barang Singapura nih gitu kan. Jadi saya pasti habis sekitar 5 ke atas lah kayaknya. Iya. Tapi biasanya berapapun dibawa ke kampung, ya habis-habis aja. Iya, karena kan kita tinggal di kampung mungkin liburan selama Seminggu, 2 minggu lah. Seminggu, 2 kan. minggu. Nah, selama beberapa hari di sana pasti kita nongkrong juga, Jumpa kawan. kita kawan, minum di sana, minum di sini, terus kita beli rokok. Kalau kita di kampung kan mungkin lapor tua dan sebagainya. Walaupun kita nggak minum tua, nggak rokok, kena tandu juga. Iya, artinya- Betul nggak? Pasti kan orang berpikir bahwa kita perantau itu banyak duit kan. Banyak bawa duit dari tanah rantau. Ya, orang berpikir kalau kita udah dari rantau, apalagi dari kota Batam, terus kita pulang ke kampung halaman, ya semua orang melihat, wah ini duit semua ini. Iya, ini betul ini serius. Semua. Gitu. Kenapa ya warga, ya dibilang warga Indonesia khususnya yang dari Sumatera Utara sekitarnya, orang Batak di kampung sana, kalau ada temannya, saudaranya, anaknya, familinya merantau di Batam itu mereka udah fix sekali di mindset mereka, di otak mereka duitnya banyak. Iya. Padahal kan kita juga pakai baju baru kan karena kita pulang kampung. Iya betul. Dan kita di sini barang-barang second loh kita pakai kayak gini. Ini barang second guys. Kita pakai sepatu baru ya karena kita mau pulang kampung kan. Iya. Ya, biar Mereka lebih- nggak tahu. Tapi orang pada saat kita melangkah mungkin sampai di kampung kita bawa tas besar, orang pikir itu uang semua. Benar. Artinya Dalam nggak juga. kita pulang kampung itu sebenarnya tujuannya kan untuk menghilangkan rasa rindu terhadap kampung halaman orang Itu tua, aja sih. keluarga. Benar. Tapi terkadang kita dihantui dengan apa namanya persepsi orang-orang yang di kampung halaman sendiri. Jadi kita merasa kayak kalau kita pulang nggak bawa uang banyak, kita takut gitu. Takut. Nanti dianggap gagal loh. Gagal. Jadi sebenarnya kan kita juga di perantau ini kan berjuang juga. Nggak ada bedanya juga sama orang yang di kampung. Sama juga Sama sih. saja. Malah lebih sakit di perantauan malah. Benar. Karena semua dikit-dikit demo uang, sedikit-sedikit uang. Pernah nggak mengalami kayak gini atau pernah mengalami kalau kita pulang kampung itu, ini khususnya orang Batak ya khususnya, kayaknya adu gengsi, adu siapa paling hebat, adu siapa paling sukses di tanah rantau ketika udah nyampe di kampung gitu. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin, Ajang pamer pernah gitu. melihat juga. Karena sebelumnya kan saya nggak merantau nih. Iya. Terus saya melihat orang-orang yang pulang dari perantauan kan seperti beda kan gayanya. Iya, gitu. bener. Stylenya gitu kayak wow gitu. Iya. Jadi kita mikir wah berarti banyak duitnya nih. Heeh. Nggak mau jujur dengan diri sendiri. Benar. Ini tujuan untuk kita perantau ya. Iya. Karena saya pulang nih, tunjukkan aja kita bahwa kita susah di perantauan, tidak perlu minder kan. Apa adanya gitu. Jadi pada saat kita pulang ke kampung ya udah kita tujuannya untuk ketemu keluarga, bukan untuk menunjukkan bahwa kita itu hebat dan sebagainya. Sehingga orang juga yang di kampung nggak berusaha untuk mengambil apa yang mau diambil dari kita gitu. Mau ditanduk lagi. Ditanduk gitu. Karena kadang memang kita perantau juga kayak parlementer aja. Benar. Gaya banyak, cuma nggak ada. Padahal nggak ada sebenarnya gitu. Makanya saya punya trik sih kalau pulang kampung. Gimana tuh? Saya kadang biasanya pulang nyampe di kampung itu jam 5 dini hari. Jadi nggak ada Supaya yang nggak tahu. banyak. masih gelap ya kan? Masih gelap. Orang masih tidur. Saya kan dari sini mungkin jam 3 sore. Enggak, dari Padang Bulan lah, dari Medan baru berangkat malam. Berangkat malam saya. Karena dari sini kan saya jam 3, 1 jam kan sampai di Padang Bulan di Simpang Pos itu jam 6 jam 7 karena kan terakhir kali bus itu jam 9 malam. Oh, itu terakhir. Oh, terakhir. Jadi saya
ambil bus jam 9. Jadi nyampe itu sekitar jam 5. Masih gelap ya? Gelap. Jadi saya nyampe nggak ada yang tahu kan. Iya, paling cuma keluarga ya keluarga. Iya. Ketemu nanti setelah di rumah saya ganti baju biasa, sampai ini udah saya keluar aja. Bawa motor ke kebun gitu. Orang nggak akan banyak. Nggak saya lewatin. Kalau kita pulangnya siang kan. Pagi nampak. Gaya kita kelihatan gitu. Jadi saya kadang pulang itu segitu. Memang pasti targetnya jam 5 dini hari nyampe di. Nyampe ya. Kayak gini ada cerita gini nih. Biasanya nih ya, yang perantau Batam itu agak-agak disandingkan, di-compare dengan teman-teman kita yang merantau di Jabo, di Tabek. Oh iya. Biasanya kalau yang merantau Jakarta, Bekasi, gitu-gitulah yang di Pulau Jawa itu imbangnya tuh kayak ke Batam keseringan gitu. Ya. Lebih banyak di Batam katanya gitu. Karena memang kan masalah UMK kan lebih tinggi Batam juga kan. Oke. Tapi kan nggak semua dapat UMK juga. Itu kan di sistem overtime atau lemburnya kayaknya lebih hidup di Batam. Kalau kita kerja di PT, iya. Mungkin nyampe 6 juta. Benar. Tapi kan tetap juga pengeluarannya kan lebih daripada itu. Soalnya nggak semua tempat kerja dunia profesi semua orang gaji UMK. Iya. Contoh kayak di mall, di kafe, di restoran, atau kayak membantu wisata-wisata gitu kan enggak. Kan nggak semua UMK. Mungkin kalau di PT, bahkan ada PT udah PT loh gitu. Itu belum tentu UMK. Di bawah UMK mungkin nggak sampai 4,1, 3,8, 3,9 ada loh, ada. Nggak ada juga dia dapat overtime dalam setahun ini, mereka basic doang ada gitu. Dan saya lihat juga ada permainan di PT kan, kan sistem kontrak kan. Iya, sistem kontrak. Pada saat mau akhir tahun kan dia potong. Benar. Dari dapat THR kan. Iya. Dan itu biasanya mereka putus di bulan 10, iya, 11. Sadis sebenarnya. Sadis. Cuman ya mau gimana, itulah hidup di Batam ini. Harus pintar-pintar lah. Jadi kalau perantau-perantau pun pulang kampung ya ceritakanlah apa adanya di Batam ini. Iya. Kadang orang perantau yang di Batam ini nyampe di kampung, mereka bercerita di kampung itu tinggi-tinggi semua, bro. Iya benar. Mewah-mewah gitu. Dan pada akhirnya itu yang membuat pemuda-pemudi di kampung itu mau ke Batam. Penasaran dia. Penasaran. Gitu, nah, nyampe di Batam jadi pengangguran. Jadi beban orang yang ada di Batam, misalnya entah kakaknya, saudaranya, bahkan mungkin orang tua di kampung pun disuruh ngirim duit kan. Iya, untuk bertahan di kota Batam kan. Jadi tetap juga memang harus ada persiapan mau merantau di Batam ini. Awalnya pun saya kan mikir kayak gitu, di Batam itu mudah dapat kerja gitu kan. Katanya dulunya, sekarang udah susah guys. Jadi buat teman-teman yang pengen merantau ke Batam, saran aku tanya-tanya dulu, pelajari dulu dunia pekerjaan di Batam ya. Tanya informasi selengkap-lengkapnya dari teman-teman kalian. Nggak semua orang perantau di Batam itu kategori sukses, kategori duitnya udah banyak, nggak semua guys. Ya seperti guru yang kami bilang kayak kami ini gajinya di bawah UMK teman-teman. Bahkan di bawah 3 juta banyak, 1 jutaan. Di video sebelumnya ada kami kasih tahu ya kan. Karena nanti lah ini kan Desember nih. Yeah. Januari kita lihat adalah bandara, pelabuhan, pasti banyak wajah baru. Pasti banyak wajah baru yang mau hidup di kota Batam, berjuang, merantau. Dia akan datang tuh, biasanya datang dari kawannya, bareng sama keluarganya yang pulang itu kan, kakaknya, adiknya, sama lah gitu. Ayo kita ke Batam. Karena memang dilihat kan, ya yang ditunjukkan kan yang wow semua kan? Yang wow semua. Pernah lagi gini dengar cerita di Batam, ini nggak tahu ya, pernah dengar kalian, ini pengalaman gue. Semua mahal di Batam katanya. Wih, berapa nih? Kayak contoh nasi lah gitu kan, nasi bungkus berapa? Wah di Batam nggak ada harga 8.000, 10.000, di Batam itu 20, 25. Siapa bilang belum gitu? Kayaknya semua serba mahal di Batam ya, berarti gajinya tinggi ya. Ini semua serba mahal ya gini-gini. Enggak kok, nasi Padang masih ada 10.000 aku bilang gitu. Tapi ada orang yang pas balik ke kampung dia mengada-ngada ninggi-ninggiin gitu. Di kampung kan lontong masih dapat 7.000, 8.000. Oh kami di Batam nggak level bos. Oh lontong 8.000, 10.000 kan, mau makan lontong 15, 20, 25 lah murah tuh, gitu. Jadi mereka pikir orang yang di Batam itu semua kaya, duitnya mahal, duitnya banyak gitu, nggak semua kan? Makanya nanti untuk video selanjutnya di Galeri Laban, tunjukkanlah sisi sudut kota Batam yang ada yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya. Itu kan bisa untuk biar para penonton Galeri Laban juga bisa lihat bahwa di kota Batam itu ya ada yang bangun pagi jam berapa. Woi, ya kan? Saya itu gila itu, yang di PT itu. Iya, jadi artinya bagi yang pulang kampung lah,
Yang pulang kampung, yang merantau di Batam, kalau pulang kalian kampung kalian, ceritakan apa adanya, sesuai fakta lah gitu. Nggak usah ngada-ngada, oh nggak level lah, oh nasi ini, nasi campur 10.000, kami di Batam itu 25, 20. Aduh, masih banyak kok yang 10.000 gitu. Saya aja di samping dekat rumah ini, bude itu 10.000 kok. Iya. Banyak lagi nasinya. Masih nasi itu kan? Iya masih banyak. Jadi nggak usah sok-sok meninggi-tinggi gitu loh. Artinya apa adanya Pak gitu. Iya benar. Sehingga orang yang datang ke Batam pun bisa punya apa ya, gambaran yang jelas lah. Jangan terkejut gitu kan. Nanti waktu cerita di kampung, oh di Batam enak, kaya, banyak duit. Iya. Tiba-tiba nyampe sini nganggur juga. Hutan semua katanya. Nah di Batam masih ada Ruli, ya, rumah liar. Mungkin kalau orang-orang selain orang tinggal di kota Batam atau sekitarnya, kalau didengar Ruli mungkin apa Ruli gitu? Iya. Buat kita di Batam rumah liar. Rumah liar artinya rumah itu didirikan di tanah pemerintah. Benar. Dan itu izinnya ya tahulah gimana. Jadi bisa saja digusur. Benar. Dan itu pun ada Ruli, menuju ke Ruli itu jalannya set lewat parit gini-gini, mobil nggak bisa masuk, jalan kaki gitulah. Ngerti lah kalian gimana. Namanya juga rumah liar ya. Jadi jangan kalian pikir kaya semua orang Batam ini. Saya juga pernah tinggal di Ruli kan. Sama juga. 2 kali gitu. Di Teluk Bakau sama di Balai Kolam. Oh iya benar-benar. Jadi teman-teman di Batam yang merantau, saya asli orang Sibolga dari Tapanuli Tengah, atau ada yang nonton. Ini dari saya asli dari Subuh Salam, Aceh. Tapi nggak Muslim ya? Saya Katolik. Katolik. Oh. Tapi di sana mayoritas mana di kabupatennya, di kotanya? Muslim kah? Muslim lah. Kalau di kecamatan kalian, khusus kecamatan kalian? Daerah itu semuanya mayoritas Muslim. Oh, berarti Anda minoritas. Sekitar 0,0001%. Tapi berdiri gereja nggak di situ? Berdiri lah. Berdiri gereja ya. Oh. Kayaknya untuk masalah itu kita bikin di video selanjutnya. Oh iya, agak terpicu kan soal itu. Masalah agama ini sensitif. Enggak kangen sama orang tua pulang. Saya merindukan orang tua, karena orang tua saya kemarin datang di bulan 8. Masih baru. Tapi sekarang udah ada video call loh. Jadi kalau ada HP. Satu hal yang membuat saya mungkin tidak pulang kampung bukan karena saya rindu orang tua ya. Iya. Keluarga rindu lah. Tapi satu, memang impian saya ada yang mau saya capai, dan kemudian kan sekarang teknologi udah lumayan canggih. Iya. Kita bisa lihat kok orang tua kita lagi ngapain di kampung. Bisa video call, bisa Zoom lagi 24 jam bisa video call gitu. Jadi ya kalau belum mampu untuk pulang kampung jangan dimampu-mampukan. Gak usah paksa kali ya. Dipaksakan. Benar gitu. Kecuali memang urgent ya, ada hal-hal tertentu yang kita harus pulang. Harus pulang, ya boleh lah. Entah ada yang mau nikah gitu, tapi nikah pun jangan utang pula. Sorry. Artinya kalau ada yang nikah kan mudah-mudahan ya bahagia ya. Tapi banyak juga kok yang nikah ngutang. Banyak. Berarti udah kepepet. Bahkan siap nikah, balik lagi ke Batam, itu ongkos pulangnya ngutang. Ya, artinya pertimbangkanlah dengan matang, karena segala sesuatu yang kita lakukan saat ini ada risiko yang akan kita tanggung di depan harinya kan. Jadi kalau mau pulang kampung pun butuh persiapan ya, bukan berarti bukan mengajari juga ya. Ya. Artinya kita saling berbagi lagi video ini. Kalau ada pun saran yang lebih baik boleh di kolom komentar. Boleh saling berbagi. Artinya lebih tujuannya biar kita saling berbagi. Kalau saya pulang kampung itu benar-benar memang urgent, atau benar-benar saya udah punya finansial yang bagus, sehingga saya pulang ke sana pun bisa memberikan yang baik untuk keluarga ya. Jadi bukan untuk sekedar pamer bahwa saya perantau harus wow, bukan juga. Iya betul. Jadi untuk saat ini nabung dulu lah ya. Nabung. Jangan dulu pulang kampung ya. Sama aku juga punya prinsip kayak gitu. Aku sukanya pulang di bulan biasa. Kalau misalnya Natal tahun baru nggak ada hal yang spesial, nggak ada yang urgent gitu, aku pulangnya di bulan biasa, misalnya bulan 3, 4, 6 gitu, bulan 10, untuk antisipasi inflasi atau lonjaknya harga itu kan. Tiket pesawat naik, tiket mobil naik gitu. Mungkin kalau kita pulang di waktu tahun baru, Natal atau Lebaran pun, atau hari-hari besar kita lebih santai kan. Terus kemudian penumpangnya juga nggak padat. Iya, dari biasa kan. Karena kemarin itu saya tanggal 20 Desember itu kan pas tiketnya Pelni. Wih, padatnya apa? Kebetulan saya ngantar teman saya tuh. Teman saya ngantar pulang mau ke Belawan kan. Dari dia saya antar dari jam 11, berangkat jam 3.
itu manusia di situ udah kayak lalat loh, berserakan sebenarnya. Maaf nih, kemarin ada saya lihat mungkin perempuan kan, Iya. pakai bedak, Luntur. pas luntur kan, jadi saya pikir ya kalau naik kapal itu ya biasa aja lah, karena memang Lah pernah naik pel nih? Kayak dulu, udah. Sekali. Sama aku juga udah pernah Jadi, dulu sekali. Kalau saya naik pel itu saya pakai sandal aja, sandal swallow, pakai celana Celana pendek, pendek. kaos, ya udah saya Biar lebih bebas ya. Bebas, karena kalau kita pakai, maaf nih perempuan terutama pakai sepatu tinggi tuh, karena kalau dari belakang itu dari pel itu kan kita naik tangga. Tangganya tuh tinggi. Tinggi terus macet, apalagi Iya. porternya juga kan kadang bebas Disenggol. bebas apa lalu bebas hambatan. Bebas hambatan. Porternya bebas hambatan kan, itu gas terus kan. Ya wajar karena mereka cari uang. Iya. Jadi memang luar biasa lah perjuangan kita mau pulang kampung. Makanya saya pada saat melihat teman saya itu, apalagi perempuan cowok, sanggup gak dia nyampe ke Belawan nanti? Di tengah jalan. Pakai high heels ya. Iya. Aduh. Saya lihat panas lagi kan di Batu Ampar itu, dan saya lihat gitu, wah ini hanya berapa persennya penduduk Batam loh ini. Benar, belum semua ya. Dan itu maaf nih pasti mayoritas yang beragama Kristen karena pulang kan. Natal ya. Dan itu ramai sekali. Ribuan itu. Udah dibuat sama pemerintah mungkin tenda biar panas, tapi tetap aja Nggak cukup. ada yang menumpuk dan sebagainya. Nggak cukup. Makanya nanti sekali kamu video call lah di sana. Kalau pas pulang kampung. Iya pas pulang kampung. Benar. Jadi lihat lu situasi pelabuhan Batu Ampar itu, Wih, bagaimana padat. manusia itu seperti semut lah gitu. Iya, saya di sini. Itu antisipasi supaya ongkos lebih murah. Iya, karena kan kalau di Nepal ini 220. Ya bilang lah 2,5. Kalau naik pesawat kan 1 jutaan. Lebih murah lah. Ya sisanya bisa untuk beli makan. Benar. Artinya, saya ngeliat nih kayaknya nggak usah pulang kampung lagi. Bahkan ada teman atau teman dari teman, mereka perginya naik pesawat pulang kampung, mau nikah ke kampung naik pesawat, berdua lah sama calonnya, pasangan ini. Baliknya naik kayak kelut pel nih. Ya, bener. Dan ongkosnya itu pun ngutang. 2 hari yang lalu mereka jadi raja dan ratu. Pestanya wow, naik mobil pribadi dihias, wow, make upnya wow, syuting video hebat mewah, habis budget di atas 100 juta. Balik ke Batam, ongkos naik pel itu ngutang bro. Serius, Dewan Persangkutan cerita ke aku langsung. Parah. Berarti kita belajar dari pengalaman orang itu. Belajar dari pengalaman orang. Artinya bukan berarti kita mau menjelekkan, Enggak. tapi kita sebagai orang yang mau ke sana ya belajar. Persiapkan. Semua hal. Jangan paksa kali gitu. Karena bagaimana kalau kita pas lagi nikah itu semua orang seperti mengeluh-ngeluhkan kita. Jadi Kayak kita susah, kita telepon orang di reject lah. Ya karena gak ada yang mau bantu. Iya, siap pesta ngutang. Astaga. Jadi kalau pas pesta itu ya orang makan gratis ya wajar kan, kita kasih makan gratis orang datang banyak. Benar. Wajar. Tapi pas kita susah kita telepon dan di reject. Benar. Karena udah tahu. Belum kita bilang halo langsung Mau minjam duit ini. udah tahu nih selesai nikah soalnya nih. Iya benar. Pas pinjam duit ini. Apalagi dia dulu kan nggak ada duitnya gitu. Gajinya nggak sempat. Iya makanya. Jadi pasangan-pasangan dulu tuh berpikir lah. Iya betul. Pokoknya kalau pulang kampung, apalagi pulang kampung habis, pulang kampung sekalian nikah, ya sejenis itulah. Intinya persiapkan finansial kalian gitu. Iya kan Pak? Setuju nggak? Jadi kalau untuk yang pulang kampung saat ini ya selamat sampai tujuan. Iya. Pulang juga dalam keadaan baik-baik lah. Iya. Kita kembali berkumpul mencari rupiah di kota Batam ini. Iya. Iya kan? Kalaupun sampai ngutang balik ke sini ongkos pulang, Nggak usah diceritakan lah. nggak sih. Rahasia kita bersama aja lah. Karena berapapun duit kalian bawa ke kampung, kita bawa mau 20 juta, 50 juta itu akan habis. Ludes itu akan ditanduk di Lampung bos, habis semua. Betul nggak? Betul. Iya kan. Pokoknya kita dari sekarang 2023 kerja keras, kerja cerdas, pokoknya cari cuannya kan. Iya, artinya butuh persiapan, butuh pertimbangan untuk melakukan segala sesuatu. Dan video ini kan tujuannya untuk kita berbagi sehingga orang-orang yang mau pulang juga ke depannya adalah persiapannya. Ada. Ini juga pembelajaran untuk saya juga. Iya, aku juga sih. Artinya langsung pulang juga. Dan untuk pasangan-pasangan yang mau nikah pun mau pulang kampung, kalau bisa ya persiapkan juga dengan baik lah. Jangan sampai ngutang. Iya. Dari teman galeri lawan ini. Jangan sampai ngutang, oke? Itu malu-maluin. Jadi pesan kita yang pertama pulang kampung butuh persiapan. Terus di kampung juga jangan bukan pelit sih ya. Pelit. Bukan ngitung-ngitungan sih, tapi
tunjukkan, ceritakan apa adanya di perantauan. Iya. Tinggalkan juga sedikit uangnya sih, jangan sampai habis kandas loh di kampung itu. Walaupun ditandung sana sini, minta tante, minta beli rokok, tulang segala macam, habis loh ujungnya. Tapi sisihkan lah gitu kan, paling tidak ongkos pulang. Gitu. Jangan malu-maluin gitu. Oke, cukup demikian Pak Barasa video kita. Terima kasih untuk Garut Laban dan berbagi juga. Iya. Karena kan ini video ini akan ditonton banyak orang, berarti cerita kita atau diskusi kita juga akan bermanfaat orang. Iya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Hal-hal yang kurang pas, ya boleh dari kolom komentar. Saling berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa. Oke. Kami dari Batam, aku Samuel Silaban. Saya Domi Barasa, Simba Smart. Salam. Thank you.